Awal sebuah pertanyaan. Langit Jakarta sore itu tampak muram, seolah menyimpan cerita lama yang belum selesai. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan dan gedung-gedung yang terus tumbuh, Raka berdiri di depan gerbang hijau yang kini dikenal sebagai Tebet Eco Park. Taman itu ramai oleh keluarga, anak-anak, dan para pekerja yang melepas penat. Namun bagi Raka, tempat ini bukan sekadar taman, ini adalah misteri yang ingin ia pecahkan. Beberapa minggu sebelumnya, Raka mendapat tugas dari redaksi untuk membuat dokumenter tentang ruang terbuka hijau di Jakarta. Namun satu pertanyaan mengganggunya. Bagaimana mungkin tempat seindah ini dulunya hanyalah lahan terlantar? Ia mulai berjalan menyusuri jalur pedestrian yang rapi, matanya memperhatikan setiap detail, jembatan kayu yang melengkung, pepohonan yang tertata, dan suara air yang mengalir dari arah Kali Ciliwung. Sulit dipercaya bahwa tempat ini pernah dihindari warga. Di sebuah bangku tua di bawah pohon rindang, Raka melihat seorang pria tua duduk sendirian. Rambutnya memutih, namun tatapannya tajam, seolah menyimpan banyak cerita. Raka mendekat dengan sopan. "Permisi, Pak. Boleh saya duduk?" tanyanya. Pria itu tersenyum tipis. "Silakan. Jarang ada anak muda yang mau duduk diam di sini." Raka memperkenalkan diri, lalu perlahan membuka pembicaraan tentang taman ini. Ketika ia menyebut bahwa ia sedang mencari sejarah Tebet Eco Park, pria itu tertawa kecil. "Kamu datang ke orang yang tepat," katanya. "Saya Dharma. Sudah tinggal di sini sejak tahun 70-an. Mata Raka berbinar. Inilah yang ia cari. Pak Dharma mulai bercerita. Dahulu, area ini bukan taman yang indah seperti sekarang. Bahkan, warga menyebutnya sebagai tanah mati. Lahan di sekitar Kali Ciliwung dipenuhi semak liar, sampah, dan genangan air. Saat musim hujan datang, bau tak sedap menyelimuti udara. Dulu, orang-orang takut lewat sini saat malam, ujar Pak Dharma pelan. Gelap, kotor, dan sering jadi tempat yang tidak aman. Raka membayangkan kontrasnya dengan kondisi sekarang. Ia menatap anak-anak yang berlarian, tertawa tanpa rasa takut. "Lalu kapan mulai berubah, Pak?" tanya Raka. Pak Dharma menghela napas panjang, seolah membuka lembaran lama yang berat. "Perubahan itu tidak datang begitu saja. Ada perjuangan panjang. Banyak yang tidak percaya tempat ini bisa jadi seperti sekarang." Angin sore berhembus lembut, membawa suara daun bergesekan. Raka merasakan bahwa cerita ini lebih dalam dari yang ia bayangkan. Pak Dharma menunjuk ke arah jembatan ikonik yang melintasi taman. "Disitulah dulu awal perubahan dimulai. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu siapa yang pertama kali berani bermimpi." Raka mencatat setiap kata, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu, ini bukan sekadar cerita tentang taman, ini adalah kisah tentang harapan, perubahan, dan keberanian melawan keadaan. Matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan jingga keemasan. Raka berdiri, menatap taman yang kini penuh kehidupan. Dalam hatinya, ia berjanji akan menggali cerita ini sampai tuntas. Karena setiap tempat punya sejarah. Dan Tebet Eco Park menyimpan kisah yang luar biasa. Mimpi yang dianggap mustahil. Pagi berikutnya, Raka kembali ke Tebet Eco Park dengan semangat yang berbeda. Ia tidak lagi melihat taman ini hanya sebagai ruang hijau, melainkan sebagai teka-teki besar yang mulai terurai sedikit demi sedikit. Matahari baru saja naik, menyinari embun yang masih menempel di daun-daun, menciptakan suasana yang tenang, berbanding terbalik dengan cerita kelam yang ia dengar kemarin. Pak Dharma sudah menunggunya di bangku yang sama. "Kamu datang lagi," katanya sambil tersenyum. Raka mengangguk. "Saya belum selesai, Pak. Kemarin Bapak bilang ada seseorang yang pertama kali berani bermimpi." Pak Dharma menghela napas pelan, lalu menatap ke arah jembatan kayu yang kini menjadi ikon taman. "Namanya Alia," ucapnya. "Waktu itu, dia masih muda, bahkan lebih muda dari kamu sekarang." Raka segera membuka buku catatannya. Pak Dharma mulai bercerita tentang masa ketika pemerintah mulai melirik kawasan Tebet yang semakin padat. Lahan di bantaran Kali Ciliwung yang dulu dianggap tak berguna mulai dilihat sebagai peluang. Namun, tidak banyak yang benar-benar percaya tempat itu bisa diubah. "Banyak yang hanya bicara," kata Pak Dharma. "Tapi tidak ada yang berani mulai." Hingga suatu hari, datanglah Alia,
seorang arsitek lanskap muda dengan ide yang dianggap terlalu idealis. Ia datang membawa proposal yang tidak biasa, menjadikan lahan kumuh itu sebagai taman ekologis yang terbuka untuk semua orang. Bukan sekadar taman biasa, tetapi ruang hidup yang menyatu dengan alam, air, dan manusia. Orang-orang waktu itu menertawakannya, lanjut Pak Dharma. Mereka bilang, bagaimana mungkin tempat bau dan banjir bisa jadi taman indah? Raka bisa membayangkan situasi itu, ruang rapat penuh skeptisisme, ide-ide besar yang dianggap angan-angan. Lalu apa yang Alia lakukan? Tanya Raka. Pak Dharma tersenyum tipis. Dia tidak menyerah. Alia mulai turun langsung ke lapangan. Ia menyusuri bantaran sungai, mencatat kondisi tanah, aliran air, hingga kebiasaan warga sekitar. Ia berbicara dengan masyarakat, mendengar keluhan mereka, dan mencoba memahami apa yang benar-benar dibutuhkan. Dia sering datang ke sini sendirian, kata Pak Dharma. Bahkan saat tempat ini masih kotor dan sepi. Saya pernah lihat dia berdiri lama, hanya memandangi sungai. Raka terdiam, membayangkan sosok Alia muda yang berdiri di tengah lahan kumuh, memandang sesuatu yang belum bisa dilihat orang lain. Dia bilang, lanjut Pak Dharma, menirukan suara lembut, tempat ini bukan rusak. Kita saja yang belum tahu cara memperlakukannya. Kalimat itu membuat Raka merinding. Namun perjalanan Alia tidak mudah. Proposalnya berkali-kali ditolak. Anggaran dianggap terlalu besar. Risiko banjir menjadi alasan utama. Bahkan beberapa pihak menyarankan agar lahan itu dijadikan bangunan komersial saja. Tapi Alia keras kepala, kata Pak Dharma sambil tertawa kecil. Dalam arti yang baik. Ia mulai mengumpulkan tim kecil, para arsitek muda, aktivis lingkungan, dan relawan. Mereka bekerja tanpa kepastian, hanya berbekal keyakinan bahwa perubahan itu mungkin. Alia juga mulai membuat pendekatan baru. Ia tidak hanya berbicara tentang taman, tetapi tentang masa depan kota, tentang udara yang lebih bersih, ruang bermain untuk anak-anak, dan tempat berkumpul bagi masyarakat. Perlahan, idenya mulai mendapat perhatian. Raka mendengarkan dengan penuh fokus. Ia bisa merasakan bagaimana mimpi besar itu tumbuh dari sesuatu yang hampir tidak terlihat. Apakah saat itu sudah langsung dibangun, Pak? Tanya Raka. Pak Dharma menggeleng. Belum. Justru disitulah tantangan sebenarnya dimulai. Angin pagi berhembus, membawa suara tawa anak-anak yang mulai berdatangan. Raka menatap taman di sekelilingnya, tempat yang dulunya dianggap mustahil untuk berubah. Kini, ia mulai memahami bahwa semua ini berawal dari satu hal sederhana. Keberanian untuk bermimpi. Dan seseorang yang cukup keras kepala untuk tidak menyerah pada keraguan. Pak Dharma berdiri perlahan, menepuk bahu Raka. Kalau kamu pikir ini cerita tentang taman, kamu salah, katanya. Ini cerita tentang melawan ketidakpercayaan. Raka menutup buku catatannya, pikirannya penuh. Ia tahu, bagian berikutnya dari cerita ini akan lebih berat. Karena setiap mimpi besar, pasti diuji sebelum menjadi kenyataan. Proyek besar yang mengubah segalanya. Siang itu, matahari bersinar lebih terik dari biasanya. Raka berdiri di atas jembatan ikonik Tebet Eco Park, memandangi aliran Kali Ciliwung yang kini tampak lebih tertata. Airnya masih membawa cerita panjang Jakarta, tetapi di sekelilingnya, kehidupan terasa jauh lebih ramah. Di sampingnya, Pak Dharma kembali melanjutkan kisah yang belum selesai. Setelah ide Alia mulai dilirik, barulah semuanya masuk ke tahap yang lebih serius, katanya pelan. Raka mengangguk, bersiap mencatat. Pak Dharma menjelaskan bahwa titik balik terjadi ketika beberapa pihak di pemerintahan mulai melihat potensi nyata dari gagasan tersebut. Bukan hanya sebagai taman, tetapi sebagai solusi untuk berbagai masalah kota, banjir, minimnya ruang hijau, hingga kualitas hidup warga. Namun, ketika rencana mulai disusun, tantangan justru semakin besar. Banyak yang mendukung, tapi tidak sedikit yang menolak, ujar Pak Dharma. Penolakan datang dari berbagai arah. Ada yang khawatir proyek ini hanya akan menghabiskan anggaran tanpa hasil. Ada pula warga yang takut digusur atau kehilangan akses terhadap lahan yang selama ini mereka gunakan, meskipun dalam kondisi seadanya. Raka mengerutkan kening. Jadi, bagaimana Alia menghadapi itu semua? Pak Dharma tersenyum samar, seolah bangga. Dia tidak hanya membangun taman. Dia membangun kepercayaan.
Alia mulai mengadakan pertemuan dengan warga. Bukan rapat formal yang kaku, melainkan diskusi terbuka di lapangan. Ia duduk bersama warga, mendengarkan keluhan mereka satu persatu. Beberapa warga menolak keras. "Untuk apa taman kalau kami tidak bisa makan?" kata seorang warga waktu itu, seperti yang diceritakan Pak Dharma. Namun Alia tidak membalas dengan janji kosong. Ia menjelaskan bagaimana taman ini justru bisa membuka peluang baru, ruang usaha kecil, tempat berkumpul, hingga meningkatkan nilai lingkungan sekitar. Perlahan, suara penolakan mulai berubah menjadi pertanyaan. Dan dari pertanyaan, tumbuh harapan. Raka membayangkan suasana saat itu, debat, keraguan, dan keyakinan yang saling berbenturan di tengah panasnya bantaran sungai. Proyek pun akhirnya dimulai. Alat-alat berat masuk ke kawasan yang selama puluhan tahun terbengkalai. Semak belukar dibersihkan, sampah diangkut, dan aliran air mulai ditata ulang. Tapi ini bukan sekadar pembangunan biasa. Alia dan timnya membawa konsep yang berbeda. Mereka tidak ingin menaklukkan alam, melainkan bekerja sama dengannya. Jalur air diperbaiki agar tetap alami. Tanaman yang dipilih adalah vegetasi lokal yang mampu bertahan terhadap kondisi lingkungan. Area resapan dibuat untuk mengurangi risiko banjir. Bahkan desain jembatan dibuat tidak hanya sebagai penghubung, tetapi juga sebagai simbol keterbukaan. Itu sebabnya jembatan di sini tidak lurus, kata Pak Dharma sambil menunjuk. Melengkung, seolah mengajak orang untuk berhenti sejenak, bukan hanya lewat. Raka tersenyum kecil, menyadari detail yang sebelumnya tak ia pikirkan. Namun di balik semua itu, tekanan terus datang. Deadline yang ketat, anggaran yang harus dijaga, cuaca yang tidak menentu, dan tentu saja, ekspektasi publik yang semakin besar. Ada masa di mana proyek ini hampir berhenti, kata Pak Dharma tiba-tiba. Raka terkejut. Kenapa, Pak? Hujan besar. Banjir datang lebih cepat dari perkiraan. Sebagian area yang sudah dikerjakan rusak lagi. Raka terdiam. Ia bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan tim yang sudah bekerja keras, hanya untuk melihat hasilnya tersapu air. Banyak yang bilang, sudah, hentikan saja. Ini memang tidak bisa diperbaiki, lanjut Pak Dharma. Lalu Alia, tanya Raka cepat. Pak Dharma menatap lurus ke depan. Dia datang ke lokasi keesokan harinya. Berdiri di tengah lumpur, dan bilang satu kalimat. Raka menahan napas. Kalau alam menguji kita, berarti kita belum cukup memahami dia. Angin siang berhembus pelan, seolah mengulang gema kata-kata itu. Alih-alih menyerah, Alia justru mengubah pendekatan. Desain diperbaiki, sistem drainase ditingkatkan, dan tim belajar dari kesalahan yang ada. Dari situ, proyek ini bukan hanya menjadi pembangunan fisik, tetapi juga proses belajar yang terus berkembang. Raka menutup bukunya perlahan. Ia kini mengerti bahwa Tebet Eco Park bukan hanya hasil dari rencana besar, tetapi juga dari kegagalan yang tidak membuat orang berhenti. Di hadapannya, taman itu berdiri megah, tenang, hijau, dan penuh kehidupan. Sulit dipercaya bahwa semua ini pernah berada di ambang kegagalan. Pak Dharma menepuk bahu Raka sekali lagi. Perjalanan belum selesai, katanya. Karena saat sesuatu mulai terlihat berhasil, justru ujian terbesarnya akan datang. Raka menatap ke sekeliling. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa cerita ini akan memasuki babak yang lebih rumit. Bukan lagi tentang membangun, tapi tentang mempertahankan harapan di tengah konflik yang semakin nyata. Konflik, penolakan, dan harapan. Sore itu, langit Jakarta berubah mendung. Awan gelap menggantung rendah, seolah mencerminkan fase paling berat dalam perjalanan Tebet Eco Park. Raka duduk di bangku yang sama, namun kali ini suasananya terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dalam. Pak Dharma belum datang. Untuk pertama kalinya, Raka menunggu sendirian sambil memandangi taman yang kini terlihat begitu damai. Sulit membayangkan bahwa tempat ini pernah menjadi pusat konflik. Tak lama kemudian, langkah pelan terdengar dari belakang. Maaf, kamu Raka ya? Raka menoleh. Seorang perempuan berdiri di hadapannya. Penampilannya sederhana, namun tatapannya tegas. Ada kelelahan yang samar, tapi juga kekuatan yang sulit dijelaskan. Iya, saya Raka, jawabnya. Maaf, kita pernah bertemu.
Perempuan itu tersenyum tipis. Belum. Tapi saya tahu kamu sedang mencari cerita tentang tempat ini. Raka mengernyit. Dari Pak Dharma? Perempuan itu mengangguk. Saya Alia. Sejenak, waktu seperti berhenti. Nama yang selama ini hanya ia dengar dari cerita, kini berdiri tepat di depannya. Sosok yang dulu dianggap terlalu idealis, kini menjadi bagian dari kenyataan yang ia lihat setiap hari. Raka segera berdiri, sedikit gugup. Saya tidak menyangka akan bertemu langsung dengan Anda. Alia tertawa kecil. Saya juga tidak menyangka ada yang masih ingin mendengar cerita lama. Mereka duduk berdampingan. Hujan mulai turun perlahan, menetes di atas daun dan tanah yang dulu pernah menjadi saksi perjuangan. Raka tidak membuang waktu. Pak Dharma bilang, setelah proyek berjalan, justru konflik semakin besar. Alia menghela napas panjang. Tatapannya mengarah ke kejauhan. Benar, katanya pelan. Membangun itu sulit, tapi menghadapi manusia, itu jauh lebih sulit. Raka terdiam, memberi ruang bagi cerita itu mengalir. Alia mulai mengungkap sisi yang selama ini jarang diketahui orang. Ketika pembangunan hampir mencapai tahap akhir, kritik datang semakin keras. Media mulai mempertanyakan anggaran. Beberapa kelompok masyarakat menilai proyek ini hanya mempercantik kota tanpa menyentuh masalah utama. Bahkan ada yang bilang ini hanya proyek pencitraan, ujar Alia dengan nada tenang, meski terasa berat. Tidak hanya itu, lonjakan pengunjung saat taman mulai dibuka uji coba justru menimbulkan masalah baru. Sampah kembali muncul, beberapa fasilitas rusak, dan yang paling mengejutkan, beberapa warga yang dulu mendukung mulai merasa tersisih. Mereka bilang tempat ini sudah bukan milik mereka lagi, lanjut Alia. Raka mengerutkan kening. Padahal ini dibangun untuk mereka. Alia tersenyum pahit. Tidak semua orang merasa dilibatkan, meskipun kita berusaha. Hujan semakin deras. Suara rintiknya seperti mengiringi beratnya cerita. Raka bisa merasakan tekanan yang dihadapi Alia. Ini bukan lagi tentang desain atau pembangunan, tetapi tentang kepercayaan yang rapuh. Apakah Anda pernah ingin menyerah? Tanya Raka pelan. Alia tidak langsung menjawab. Ia menatap jembatan yang kini basah oleh hujan, memantulkan cahaya redup dari langit. Sering, akhirnya ia berkata jujur. Raka terdiam. Tapi setiap kali saya berpikir untuk berhenti, saya ingat satu hal, lanjut Alia. Tempat ini dulu tidak punya harapan sama sekali. Sekarang, meskipun penuh masalah, setidaknya kita punya sesuatu untuk diperjuangkan. Kalimat itu sederhana, namun terasa dalam. Alia menjelaskan bagaimana mereka mulai melakukan penyesuaian. Edukasi kepada pengunjung ditingkatkan. Komunitas lokal dilibatkan kembali. Ruang untuk pedagang kecil mulai dibuka secara teratur. Perubahan tidak terjadi instan. Bahkan, beberapa keputusan menuai kritik baru. Tapi kami belajar, kata Alia, taman ini bukan produk jadi. Ini proses yang terus hidup. Raka mengangguk pelan. Ia kini melihat Tebet Eco Park dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai hasil akhir yang sempurna, tetapi sebagai ruang yang terus berkembang, bersama konflik, kesalahan, dan harapan. Hujan mulai reda. Sinar matahari perlahan menembus awan, menciptakan pantulan cahaya di genangan air. Alia berdiri. Sekarang kamu sudah tahu bagian tersulitnya, katanya. Raka ikut berdiri, menatapnya. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Tanyanya. Alia tersenyum, kali ini lebih hangat. Setelah semua konflik itu, barulah tempat ini benar-benar menemukan maknanya. Raka merasakan sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya, bukan lagi beban, tetapi keyakinan. Ia menatap taman yang kembali ramai setelah hujan reda. Anak-anak keluar berlari, orang-orang kembali duduk, dan kehidupan berlanjut seolah tidak pernah berhenti. Di momen itu, Raka sadar, perjalanan Tebet Eco Park bukan hanya tentang bertahan dari konflik, tapi tentang menemukan keseimbangan antara mimpi, realitas, dan manusia yang ada di dalamnya. Dan mungkin, itulah yang membuatnya benar-benar hidup. Ikon baru Jakarta dan warisan masa depan. Matahari pagi kembali menyinari Tebet Eco Park. Udara terasa segar, berbeda dari hari-hari sebelumnya yang penuh cerita berat. Raka berjalan perlahan menyusuri jalur setapak, kali ini tanpa buku catatan di tangannya.
Ia tidak lagi sekadar mengumpulkan fakta, ia sedang memahami makna. Di kejauhan, ia melihat Pak Dharma sudah duduk seperti biasa. Di sampingnya, Alia berdiri sambil memperhatikan sekeliling taman. Pemandangan itu terasa seperti pertemuan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Raka mendekat. Sepertinya ini hari terakhir saya di sini, katanya pelan. Pak Dharma tersenyum. Tapi ceritanya baru saja dimulai. Alia menoleh, lalu mengangguk kecil. Setelah semua yang kamu dengar, sekarang kamu melihatnya seperti apa? Tanyanya. Raka terdiam sejenak. Ia memandang taman yang kini dipenuhi aktivitas. Seorang ibu mendorong stroller, anak-anak berlari di jembatan, beberapa orang duduk santai sambil berbincang. Bukan sekadar taman, jawabnya akhirnya. Ini seperti ruang hidup yang punya jiwa. Alia tersenyum. Itu tujuan kami sejak awal, katanya. Bukan menciptakan tempat yang sempurna, tapi tempat yang bisa terus hidup. Pak Dharma menambahkan, dan tempat yang bisa dimiliki semua orang. Raka mengangguk pelan. Seiring waktu, Tebet Eco Park mulai dikenal luas. Bukan hanya oleh warga Jakarta, tetapi juga oleh pengunjung dari berbagai daerah. Media yang dulu mengkritik, kini mulai memuji. Banyak yang menyebutnya sebagai contoh keberhasilan revitalisasi ruang kota. Namun, bagi Alia, pengakuan itu bukanlah akhir. Justru ini tanggung jawab baru, katanya. Ketika orang mulai melihat tempat ini sebagai ikon, kita harus memastikan ia tidak kehilangan maknanya. Raka memahami maksudnya. Ia melihat bagaimana taman ini tidak hanya dipenuhi pengunjung, tetapi juga kegiatan. Komunitas lingkungan mengadakan edukasi. Seniman lokal menampilkan karya. Anak-anak belajar tentang alam tanpa harus meninggalkan kota. Semua itu bukan kebetulan. Itu sebabnya kami terus melibatkan komunitas, lanjut Alia. Karena taman ini tidak boleh menjadi milik satu pihak saja. Pak Dharma tersenyum bangga. Dulu tempat ini dihindari, katanya. Sekarang, orang-orang datang bukan hanya untuk melihat, tapi untuk menjadi bagian dari cerita. Raka merasakan hangatnya kalimat itu. Ia teringat bagaimana semuanya dimulai, dari lahan terbengkalai, mimpi yang dianggap mustahil, proyek yang hampir gagal, hingga konflik yang menguji segalanya. Dan kini, di hadapannya, berdiri sebuah ruang yang bukan hanya berubah secara fisik, tetapi juga secara makna. Apakah menurut kalian, ini sudah selesai? Tanya Raka. Alia dan Pak Dharma saling berpandangan, lalu tertawa kecil. Tidak pernah, jawab Alia. Taman ini akan terus berubah, tambah Pak Dharma. Seperti kota ini, seperti kita semua. Angin pagi berhembus lembut, menggerakkan daun-daun yang bergoyang perlahan. Suara kehidupan terdengar di setiap sudut, tawa, langkah kaki, percakapan ringan. Raka menutup matanya sejenak, mencoba meresapi semuanya. Ia sadar, cerita ini bukan hanya tentang masa lalu. Ini adalah tentang masa depan. Tentang bagaimana sebuah kota bisa belajar dari kesalahannya. Tentang bagaimana manusia bisa bekerja sama dengan alam, bukan melawannya. Dan tentang bagaimana satu mimpi, meski dianggap mustahil, bisa mengubah segalanya. Raka membuka matanya. Terima kasih, katanya tulus. Alia mengangguk. Ceritakan dengan jujur. Pak Dharma menepuk bahunya. Dan jangan lupa, setiap tempat punya cerita yang layak didengar. Raka tersenyum. Ia melangkah menjauh, meninggalkan bangku itu, meninggalkan percakapan yang akan selalu ia ingat. Tapi kali ini, ia membawa sesuatu yang lebih dari sekadar catatan. Ia membawa sebuah kisah. Tentang Tebet Eco Park. Tentang perubahan. Dan tentang harapan yang tidak pernah benar-benar hilang, bahkan di tempat yang pernah dianggap tak bernilai. Di kejauhan, jembatan itu berdiri kokoh, menghubungkan dua sisi taman. Seperti cerita ini, yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Dan mengingatkan bahwa perubahan selalu dimulai dari keberanian untuk melihat kemungkinan di tempat yang paling tidak terduga. Jejak yang tak terlihat. Tebet Eco Park kini bukan sekadar taman di tengah kota. Ia adalah bukti bahwa perubahan selalu mungkin terjadi, bahkan di tempat yang pernah dilupakan. Dari langkah kecil seorang pemimpi, dari keyakinan yang sempat diragukan, hingga kerja keras banyak orang yang tak pernah menyerah. Raka akhirnya menyadari,
Cerita ini tidak berakhir saat taman itu selesai dibangun. Justru disitulah semuanya dimulai, ketika manusia, alam, dan harapan berjalan berdampingan. Dan mungkin, di setiap sudut kota yang tampak biasa, selalu ada potensi luar biasa, menunggu seseorang untuk melihatnya, dan berani mengubahnya.